Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah membayangkan bisa berdiri di Depok, walaupun saya sendiri sebenarnya warga Depok ya. Karena jarang sekali kita Oh, Pak Wali kemana? Oh, kita turun ke bawah juga. Oke, jadi ini luar biasa sekali. Saya tahu Bung Rocky itu kegiatannya luar biasa. Dia berkeliling ke seluruh Indonesia, bahkan keliling dunia gitu ya. Jadi walaupun saya dekat dengan Bung Rocky, tapi kemudian untuk mendatangkan ke Depok itu susah banget. Itu harus diakui seperti itu. Tapi rupanya Pak Wali, saya nggak tahu siapa yang memberi bocoran. Ada dua kelemahannya, sebenarnya 3 kelemahannya Bung Rocky itu ya. Walaupun acaranya sibuk luar biasa, tapi kalau diajak satu ngomongin soal literasi, itu pasti langsung beliau yes. Kedua, nah itu satu yang. Kedua ngomongin naik gunung. Di Depok kan nggak ada gunung gitu ya. Jadi ya literasi. Yang ketiga penghijauan, sebenarnya masih bisa Pak. Soal hutan. Tadi begitu dibilang buku literasi, Pak Rocky bilang langsung iya, langsung cari jadwalnya mana yang kosong, dan kalau nggak kosong pun dikosongin untuk datang ke Depok. Jadi mari kita manfaatkan ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Tapi biasanya kita ngomong politik Pak Wali. Tapi isunya kalau sama Pak Rocky bisa agak sensitif ini nantinya. Jadi saya khawatir nanti Pak Wali pulang-pulang di sini ditegur sama Pak KDM. Kan gitu ya. Aman ya. Jangan khawatir, walaupun Pak KDM itu Gerindra juga, karena Pak Rocky pasti lebih dekat dengan Pak Presiden dibanding Pak KDM. Rumahnya maksud saya, karena rumahnya di Hambalang itu hanya berjarak berapa? 200 meter ya. Jadi bertetangga dan sering ngerumpi gitu ya Bang Rocky. Oke. Oh jangan dibocorin. Oke, sekarang mari kita langsung saja ke Bung Rocky. Saya silahkan mau ngomongin tadi soalnya jab-jabnya itu sudah dilakukan ketika ninjau buku bersama dengan Pak Wali. Tadi udah jab-jab ya Pak Wali. Sekarang mungkin hooknya kita mulai dengar di sini ya Pak Wali. Jadi siap-siap saja Pak Wali, dan nanti bilang aja kalau ditanya nggak sengaja ketemu tadi kok gitu ya kalau hadir. Oke, silakan Pak Wali. Oke, kalau saya ngomong politik berbahaya bagi Pak Wali, karena dia akan diberhentikan sebagai wali kota dan pindah jadi Menko. Saya senang ada di sini dan ditemui langsung oleh Pak Wali. Coba cari akal bikin pantun dulu. Tiba di Depok, dijemput wali kota untuk berbagi literasi dan narasi. Pada mulanya hanya kata-kata, tapi harus diakhiri dengan aksi. Oke, ini tema yang sebetulnya jadi perintah konstitusi sekaligus perintah agama, yaitu membaca. Konstitusi kita bilang begini, tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Siapapun dia jadi presiden, itu ada perintah konstitusi. Jadi sifatnya imperatif, sifatnya wajib bukan sunnah. Membaca ayat pertama Quran. Jadi ada kesejajaran maksud antara konstitusi kita dan kitab suci Al-Quran. Baca, baca, baca. Cerdaskan kehidupan bangsa. Dari segi itu, komposisi paling bagus adalah memanfaatkan konstitusi untuk mengatur cara hidup netizen dan memanfaatkan ajaran agama untuk mengeratkan cara hidup budaya. Oke, udah kayak ustadz kan belum gua? Oke, saya jadi narasumber. Tahu gak artinya narasumber? Dalam bahasa Sanskerta, nara artinya manusia. Narasumber artinya manusia yang punya pengetahuan. Itu intinya. Bahkan dalam bahasa Yunani
Nara bukan bahasa Yunani, bahasa Sumeria, lebih kuno lagi itu. Nara itu artinya perempuan, wanita, Nara. Di Jepang Nara artinya pohon. Jadi ada kesejaran sebetulnya antara Nara dalam pengertian manusia, pohon yang memelihara kehidupan kita, memberi kita oksigen, dan perempuan sebagai rahim pertama yang mendidik orang untuk punya narasi. Tangisan pertama bayi itulah narasi pertama. Doa ibu pada bayinya itulah literasi pertama. Jadi kita tergantung secara kultural, secara biologis pada perempuan. Kita semua lahir dari rahim perempuan, dibekali dengan kemampuan naratif, yaitu tangisan. Setelah kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya kongres partai. Yang berebut kekuasaan tanpa narasi. Rahim laki-laki itu adalah banggar. Tempat orang mengintip proyek dengan sogok menyogok. Jadi saya membayangkan bahwa membangun narasi artinya mengembalikan kesucian kata-kata itu pada maksud keadilan. Itu namanya membangun narasi. Kalau kampanye itu bukan narasi, itu agitasi, itu provokasi, itu nggak ada narasi dalam kampanye. Kecuali kampanye itu dihidupkan melalui komunitas-komunitas yang berpikir, itu baru narasi itu. Jadi nanti kalau ada pemilihan berikut, presiden, wali kota, gubernur, undang mereka untuk duel naratif. Di mana tempatnya? Di ruangan ini. Bukan di panggung-panggung terbuka. Yang diprovokasi dengan, nggak mungkin kita bernarasi ketika kita dihibur oleh musik dangdut. Kita hanya mungkin bernarasi kalau dihibur oleh seniman Betawi kayak tadi. Jadi teman-teman, saya mulai dengan membayangkan bahwa kalau aktivitas ini yang diinisiasi oleh seorang pejabat publik yang menata kota ini dengan pengetahuan primer, maka saya percaya bahwa narasi akan dihidupkan. Pak Wali punya prestasi akademis tertinggi, dia punya prestasi birokrasi yang lengkap dari kepala desa sampai akhirnya mampu memimpin negeri ini. Itu yang saya ingin terjadi di Republik ini, bahwa seseorang masuk dalam kekuasaan dengan narasi akademis, bukan dengan narasi statistik. Kebanyakan pemimpin hari ini modalnya adalah elektabilitas. Apa tuh elektabilitas? Sogok lembaga survei. Itu elektabilitas. Beli suara di lembaga survei. Naikkan statistiknya. Masa depan dari anak-anak muda di Depok adalah memimpin narasi untuk mengucapkan Indonesia yang berpikir. Karena itu mulai sekarang kita filter siapa yang bakal menjadi pemimpin Depok. Yunto pemimpin Jawa Barat, Yunto pemimpin Indonesia. Dia yang mampu menarasikan kerakyatan, kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan. Jadi kita mulai dengan fungsi narasi apa? Fungsi narasi adalah memfilter pemimpin. Di dalam kehidupan publik, fungsi naratif artinya memfilter pemimpin. Filter pertama adalah narasi moral, narasi etika. Pertanyaannya, seorang yang mau memimpin, lolos gak dia dengan narasi etika? Jadi unsur pertama untuk menapis pemimpin bukan elektabilitas, tapi etikabilitas, atau dalam agama namanya moralitas. Etikability. Kalau dia lulus ujian etikabilitas, dia kita uji lapisan berikutnya, yaitu ujian intelektualitas. Narasi kedua setelah etikabilitas adalah intelektualitas. Karena pemimpin Depok, dia mesti bersaing dengan pemimpin New York sekarang itu. Hamdani.
Mamdani ini orang biasa menghidupkan harapan masyarakat New York bahwa New York bisa diasuh secara beradab, berbasis pada kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia, wali kota New York ini seorang sosialis. Kalau pakai narasi sekarang dia Sumitronomics, kira-kira begitu. Dia menghidupkan ethics of care, peduli pada anak yatim, kasih shelter pada orang miskin tuh, mengucapkan prinsip-prinsip feminisme tuh. Jadi Anda bayangkan Amerika sekarang narasinya, narasi utamanya itu narasi Donald Trump diganggu, digugat dan diinterupsi oleh narasi sosialis. Saya ingin satu waktu ada sister city dari Depok, yaitu New York City. Bayangkan New York City itu isinya kapitalis. Satu New York itu isinya adalah apa namanya, financial institution. Wall Street isinya adalah dolar. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat sebetulnya berharap ada narasi yang lebih adil dan beradab, sehingga masyarakat New York artinya memilih seseorang yang narasinya adalah kerakyatan. Sangat jauh berbeda dengan sang presiden. Indonesia juga sedang menghadapi problem yang sama. Narasi sosialisme diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menteri ini paham tentang narasi sosialisme? Termasuk Menteri Keuangan, paham nggak? Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kritik Pak Purbaya, bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat. Tentu Pak Purbaya punya alasan. Kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga tuh. Ya, hukum kepala daerahnya bukan rakyatnya yang dibuat terlantar. Kan logikanya begitu. Uang yang tiba di pemerintah pusat adalah kumpulan dari uang rakyat daerah. Kalau kebijakannya salah, perbaiki kebijakannya, bukan memotong anggaran itu. Sekarang coba kita lihat, narasi daerah itu adalah mau berontak pada pemerintah pusat karena anggaran tidak turun. Berapa jumlah kabupaten kota, berapa? 300, 400 kabupaten kota yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan pendapatan asli daerah, cuma ada 4 kabupaten. 2 di Bali, Gianyar sama Badung, 1 Banyuwangi, 3 adalah Bekasi. Cuma 4 kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD-nya. Selebihnya mesti ada transfer. Jadi kesalahan Pak Purbaya adalah menganggap semua itu sama. Enggak, cuma 4 yang mampu untuk mandiri. Itu artinya ada narasi yang tidak dipahami oleh Menteri Keuangan, yaitu hak rakyat daerah. Hak rakyat daerah terhadap keuangan pusat yang diambil dari pendapatan korporasi daerah, pajak daerah, kan itu intinya. Jadi narasi keadilan, literasi keadilan hendak kita kuatkan dalam isu-isu yang menyangkut isu publik. Oke. Saya bab satunya bagian itu, supaya kita terbuka mengatakan bahwa ada problem dengan narasi keadilan pada bangsa ini. Sekarang saya masuk pada isu yang lebih lengkap atau lebih spesifik, yaitu apa sebetulnya problem kita negeri ini sehingga kemampuan literer dan naratif kita itu nomor 3 di dunia dari bawah. Bayangkan waktu Bung Karno mengucapkan Pancasila, kita bongkar hari ini isi Pancasila. Itulah kumpulan pikiran dunia yang kemudian dikemas secara ringkas, dikemas secara tajam bermutu dalam bentuk 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, itu debat filosofis panjang selama abad pertengahan di Eropa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, debat di Komintern. Partai Komunis berdebat dengan Partai Liberal. Narasinya dibaca oleh Bung Karno. Persatuan Indonesia itu
tema nasionalisme, kesatuan itu tema di dalam filsafat Immanuel Kant. Bertemu dengan filsafat Sun Yat-sen tentang nasionalisme itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam segala macam demokrasi, itu adalah percakapan abad 20 tentang hak rakyat untuk memerdekakan pikirannya sendiri dan merasa setara di depan kekuasaan. Semua itu narasi dunia. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu narasi Marxisme. Dibaca oleh Bung Karno, diperdebatkan dengan Tan Malaka, diulas oleh Sultan Syahrir, dimasukkan prinsip Islam oleh Nasir, Buya Hamka. Kita kaya dengan narasi. Kenapa sekarang narasi kita berhenti? Semua orang merasa paham tapi tidak mampu untuk mengucapkan dalil bahwa dia paham. Itu namanya pura-pura paham atau fura-fura faham alias fufu-fafa. Fura-fura faham. Ada yang rusak di dalam situasi kita. Nah, kerusakan itu mau kita perbaiki supaya ada kejujuran dalam bernarasi. Narasi yang disebut narasi, kalau dia dipertengkarkan, kalau saya punya narasi dan tidak ada yang melakukan kontra narasi, narasi itu bisa dalam kalimat, bisa dalam berita, bisa dalam puisi, bisa di dalam skripsi, bisa di dalam disertasi. Itu semuanya narasi. Intinya ada argumen, ada dalil di dalam narasi. Kalau saya punya narasi dalam bentuk kalimat pendek, satire, kalimatnya saya ucapkan karena diargumentasikan lewat FNN. Narasi Anda sebagai akademisi bikin skripsi, bikin disertasi. Kalau narasi itu setelah Anda ucapkan tidak ada orang yang membantah, itu artinya Anda barusan membuat naskah doa. Doa tidak boleh dibantah, narasi harus dibantah. Jadi pikiran yang diucapkan tanpa dibantah itu artinya jangan diganggu karena dia lagi berdoa. Beda artinya antara berpikir dan berdoa. Berpikir harus diganggu, berdoa tidak boleh diganggu. Negara harus hiruk pikuk dengan narasi. Keheningan ada di pusat-pusat kekudusan. Beda itu. Jadi kalau mulai ada kekuasaan yang ini berisik narasi netizen, protes kiri kanan, ya memang itu yang namanya demokrasi. Demokrasi harus berisik. Nah sekarang kita coba ukur apakah demokrasi kita sudah menghasilkan narasi yang berisik atau sekedar hiruk pikuk. Hiruk pikuk itu bunyi tanpa partitur. Dalam ilmu musik namanya kakofoni. Asal bunyi itu. Saya mau tagih pada netizen di Depok, apakah kalian memproduksi narasi atau sedang memproduksi kakofoni? Narasi artinya percakapan matamu dengan teks di depanmu dan diolah di otak. Itu namanya narasi. Narasi menghisap kalimat lalu jadi sedimen di pikiran, menjadikan badai di kepala. Narasi harus menghasilkan badai di kepala. Sekarang coba jujur, berapa banyak kalian yang mengkonsumsi sosial media hanya dengan mata, bukan dengan narasi? Netizen sekarang hidup melalui tuntunan algoritma, bukan lagi tuntunan metodologi, bukan lagi tuntunan ideologi itu. Jadi narasi yang terbentuk akhirnya jadi hiruk pikuk doang. Anda membaca dengan jempol. Anda tidak menunda reaksi untuk diolah di kepala. Apa akibatnya? Akibatnya setiap kali Anda upload pikiran Anda lewat sosial media, cloud, artificial intelligence membaca. Oh, jenis pertanyaan yang diajukan ke artificial intelligence dangkal betul. Lalu disurvei dari mana? Oh, dari Indonesia bagian barat. Bagian barat di mana? Depok.
misalnya, maka akan dirumuskan oleh mesin pencari ide, Depok itu tidak perlu dilayani karena pertanyaannya dangkal. Tapi Depok bisa mengatakan kedangkalan itu di masa lalu, bukan hari ini. Anda buktikan itu. Sejak sekarang Anda mesti ajukan pertanyaan bermutu pada artificial intelligence supaya terbaca bahwa ada narasi intelektual dari kota Depok. Saya ingin Depok ini jadi, biarkan IKN jadi ibu kota negara. Biarkan WUS jadi model kereta cepat. Saya ingin netizen Depok itu jadi ibu kota pikiran. Dan jadi kereta cepat intelektual. Itu kenapa? Karena lokasi Depok itu dikepung oleh ilmu pengetahuan. 2,4 juta penduduk Depok dibagi dengan jumlah universitas yang ada di Depok sini nih. Rasionya cukup untuk menghasilkan pikiran bermutu dari Depok. Itu yang kita sebut literasi. Jadi mulai sekarang ajukan pertanyaan kritis, menggelenglah pada setiap dalil supaya terjadi didaktika, terjadi dialektika. Kalau kalian mahasiswa, kalian pelajar gak ada soal, menggeleng pada guru, jangan manggut-manggut. Supaya terjadi percakapan. Kalau Anda manggut-manggut, nggak akan terjadi percakapan. Guru harus menganggap murid itu teman berpikir, baru dianggap sebagai anak didik. Karena mendidik artinya mencari teman bertengkar dalam pikiran. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, ini kesempatan terbaik untuk memulai satu ide yang dipelopori oleh Pak Wali, menjadikan Depok ini ibu kota intelektual NKRI. Ya memang kadang-kadang nggak bisa viral, iya nggak ada problem. Tapi buat apa kita viralkan sesuatu yang dangkal, yang isinya adalah kegiatan demagogi? Depok mesti memproduksi pedagogi. Pedagogi artinya pendidikan, demagogi aslinya asbun. Saya dan Pak Hercu lakukan itu setiap hari. Bukan sensasi yang kita cari, tapi substansi. Karena itu dialektikanya diperlukan. Karena itu podcast itu harus memungkinkan orang mencari referensi setelah baca podcast, dengar podcast. Bukan sekedar ikuti podcast saya dengan Pak Hercu. Saya sengaja kasih di situ. Hersu Beno Arif juga sengaja bertanya hal-hal yang akademis supaya diprovokasi mencari referensi setelah mendengar podcast itu. Itu bedanya FNN dengan talk show. Yang bikin saya malas itu karena harus melayani kedunguan itu. Jadi teman-teman sekalian, saya percaya bahwa ada momentum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Momentum itu mesti kita rubah menjadi monumen. Depok harus menjadi monumen Indonesia yang berpikir. Terima kasih.